Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya kali ini anak-anak? Semoga sehat walafiat dan semoga selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih semangat? Yap, tentu saja harus tetap semangat ya anak-anak. Nah, di video kali ini kita akan belajar apa? Kali ini kita akan belajar tentang gaya dan hukum Newton. Oke, namun sebelum kita masuk pelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan setelah kita baca basmalah, mudah-mudahan kita dimudahkan ya dalam untuk memahami materi kita kali ini. Oke, kita langsung saja. Nah, kita mulai dari gaya terlebih dahulu ya. Nah, sekarang apa itu gaya? Nah, apakah gaya ini sama seperti ketika kita berada di depan kamera? Bukan, tentu saja bukan. Nah, apa sih itu gaya dari kita tinjau dari sisi fisika. Nah, bisa kalian perhatikan di layar kalian atau di video di samping ini. Nah, bisa kalian lihat di situ ada seseorang yang sedang membawa troli. Nah, bisa kalian perhatikan di situ trolinya bergerak. Nah, muncul pertanyaan, apa sih yang menyebabkan troli itu bisa bergerak? Yap, tentu saja troli ini bisa bergerak disebabkan oleh adanya dorongan dari orang tersebut. Nah, ini termasuk gaya. Jadi, seseorang ini memberikan gaya kepada troli tersebut sehingga troli itu bisa bergerak. Nah, bisa kalian simpulkan apa itu gaya? Ya, jadi gaya secara pengertiannya itu dapat diartikan sebagai tarikan ataupun dorongan. Nah, bisa kalian perhatikan di sini. Bisa kalian mendorong meja atau kalian sedang menarik troli. Nah, ini disebut juga sebagai gaya. Nah, kemudian gaya dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai force. Nah, sehingga gaya itu kita lambangkan dengan huruf F. Kemudian, untuk satuan gaya, nah satuan gaya di sini untuk satuan internasionalnya disebut sebagai Newton atau kita lambangkan dengan huruf N besar. Nah, di sini gaya itu termasuk besaran vektor. Nah, sehingga dia memiliki nilai dan arah. Nah, bisa kalian perhatikan di sini. Nah, di sini ada garis gaya. Nah, kalau kalian ingin melukiskan gaya itu seperti ini. Nah, dimulai dengan di sini ada titik gaya, titik pangkal. Itu menunjukkan bahwa gaya tersebut mulai, kemudian besar gaya ini dari sini sampai sini. Nah, semakin panjang, maka gaya yang diberikan itu semakin besar. Apabila garisnya pendek, maka gaya yang diberikan itu kecil. Nah, kemudian di sini ada tanda panah. Ini menunjukkan arah dari gaya. Nah, di sini kita lihat vektor memiliki nilainya berapa? 10 Newton. Arahnya mana? Nah, ini arahnya ke arah kanan ya. Oke. Nah, sampai di sini jelas? Oke, nah cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Nah, gaya pertama ini memiliki sifat. Apa saja sifat-sifat gaya? Ayo kita lihat sama-sama. Nah, di sini contohnya itu adalah meremas balon. Nah, ayo kita lihat seperti apa. Nah, ini bisa kalian perhatikan di sini balonnya akan diberi gaya oleh bapak ini. Nah, apa yang terjadi ketika diberi gaya? Nah, kalian lihat balonnya. Ya, benar ya, balonnya berubah bentuk. Nah, jadi ketika diberi gaya, maka suatu benda itu bisa berubah bentuk. Nah, ini adalah merupakan salah satu ciri atau sifat gaya. Nah, gaya dapat merubah bentuk dan ukuran suatu benda. Oke, ini yang pertama ya cirinya. Oke, kemudian apalagi yang kedua? Nah, sifat gaya yang kedua apa? Nah, contoh ketika bola itu disundul ke arah gawang. Nah, bisa kalian lihat perhatikan di sini ya. Oke, kita lihat sama-sama. Dia ditendang, arahnya ke sana, kemudian dah gol. Kita lihat lagi. Tendang dan di arah gol, disundul. Nah, jadi apa bisa kalian simpulkan? Ya, jadi sifat gaya yaitu adalah nah, gaya dapat merubah arah gerak.
Nah, kalau kita perhatikan di sini, awalnya bolanya arah ke sana ya, kemudian disundul dan arahnya berubah dan masuk ke dalam gawang dan gol. Nah, itu merupakan salah satu sifat gaya. Apalagi, oke, kita lihat yang ketiga. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya itu ada ketika mendorong mobil yang diam. Ayo kita lihat. Nah, awalnya mobil ini diam, kemudian didorong. Nah, sehingga mobilnya bergerak. Nah, cirinya yaitu adalah gaya dapat merubah kecepatan benda. Nah, jadi bisa kalian perhatikan di sini, awalnya kecepatannya itu nol atau dia diam. Kemudian kita beri gaya sehingga kecepatannya bertambah. Maka ini adalah salah satu sifat gaya, dapat merubah kecepatan benda. Ya, bisa ditambah kecepatannya, bisa juga dikurangi kecepatannya. Contohnya, misalnya ketika kalian sedang mengendarai sepeda ya, sedang naik sepeda, kemudian kalian menekan rem. Nah, awalnya kalian melaju, kemudian lama-kelamaan itu akan pelan atau lama-lama akan berhenti. Nah, di situ ada gaya yang mempengaruhi. Ya, ini gaya gesek antara rem dengan ban sehingga kecepatannya berubah. Nah, itu sifat gaya. Oke ya. Ada tiga tadi yang udah kita pelajari. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang resultan gaya. Nah, apa itu resultan gaya? Nah, resultan gaya itu biasa kita singkat dengan huruf R atau di sini kita sebut juga sebagai sigma. Ini tanda sigma ya, F. Nah, jadi apa itu resultan gaya? Nah, resultan gaya itu adalah keseluruhan gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam sebuah sistem. Nah, ayo kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada meja yang didorong oleh dua orang anak. Nah, masing-masing memberikan gaya. Si anak akan memberikan gaya yang warna merah, memberikan gaya F1, dan si anak menggunakan baju yang pakai baju hitam juga memberikan gaya, yaitu kita sebut sebagai F2. Nah, ini dimaksud dengan resultan gaya di sini adalah keseluruhan gaya yang bekerja pada suatu sistem di sini. Oke, untuk memudahkan kita ambil contoh. Misalkan di sini, nah F1 gaya yang diberikan oleh anak ini sebesar 5 Newton. Dan anak yang kedua karena dia kembar, dia memberikan gaya yang sama, F2 sebesar 5 Newton juga. Nah, berapakah resultan gaya yang diterima oleh meja ini? Nah, bisa kita perhatikan, kita lihat dulu arahnya. Arahnya sama-sama searah ya, F1 dan F2-nya sama-sama mengarah ke kanan. Nah, maka kita bisa hitung resultan gayanya, R resultan sama dengan F1 ditambah F2. Di sini kita jumlahkan. Berarti totalnya gaya-gayanya adalah resultan R sama dengan 5 ditambah 5. Nah, resultan gayanya adalah 10 Newton. Oke, ini kalau arah geraknya searah ya. Pak, bagaimana kalau arah geraknya berlawanan? Ayo kita lihat sama-sama. Nah, kalau berlawanan bagaimana? Nah, misalkan contoh ketika kalian sedang lomba tarik tambang. Nah, kalau kita lomba tarik tambang, maka ada yang menarik ke arah kanan, juga ada yang menarik ke arah kiri. Oke, misalkan kalau kita eh yang menarik ke sebelah kiri, gaya yang menarik ke sebelah kiri kita tulis sebagai F1. Dan kalau yang menarik ke sebelah kanan kita tulis sebagai F2. Nah, bagaimana resultannya? Kita hitung sama-sama. Oke, misalkan F1-nya itu adalah 5 dan F2-nya itu adalah 8 Newton. Nah, bagaimana resultannya? Nah, resultannya di sini adalah resultan sama dengan F2 dikurang F1. Nah, kenapa bisa dikurang? Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Kita sepakati kalau arahnya ke kanan itu tandanya positif, kalau arah ke kiri itu tandanya negatif. Nah, ini menunjukkan arah saja ya. Jadi R sama dengan F2 kan positif dia ke kanan. Kalau F1 dia ke kiri, maka F2 dikurang F1. Nah, kita tinggal ganti angkanya. F2-nya 8, F1-nya 5. 8 dikurang 5 sama dengan 3 Newton. Artinya resultan yang bekerja pada sistem ini adalah 3 Newton. Nah, tanda ini positif itu menunjukkan bahwa arahnya ke arah kanan. Nah, kalau misalkan di sini negatif, berarti menunjukkan F1-nya lebih besar, maka di arahnya ke kiri. Oke, paham?
Paham. Kalau misalnya kita lihat ini ya kita bisa tahu ya siapa yang menang. Yang menang adalah yang sebelah kanan karena gaya yang diberikan itu lebih besar dibanding dengan gaya temannya. Oke, bisa. Bisa mudah, mudah. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan lihat jenis-jenis gaya. Ayo. Nah, jenis-jenis gaya, gaya itu kita bagi menjadi dua. Ya, ini gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Kita lihat sama-sama. Gaya sentuh apa sih gaya sentuh? Nah, gaya sentuh di sini adalah gaya yang dikerjakan dengan sentuhan atau kontak langsung. Berarti harus menggunakan sentuhan ya. Apa saja contohnya? Ayo kita lihat. Nah, di sini contohnya adalah gaya otot. Nah, gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia. Nah, misalnya kalau misalnya kita lihat pada gambar sini bisa tarikan atau dorongan ya. Nah, bisa narik apa nih dumbbell. Bisa menarik dumbbell atau juga bisa menolak ya tarik. Seperti itu. Nah, ini namanya gaya sentuh karena bersentuhan. Kemudian gaya pegas. Nah, gaya pegas jadi ini eh, contohnya misalnya seorang sedang memanah. Nah, di sini ada gaya pegas di sini. Ya, ini dihasilkan oleh busur panah. Nah, ini juga termasuk gaya sentuh. Kemudian ada gaya gesek. Nah, gaya gesek itu kan gaya yang ditimbulkan oleh gesekan antara dua bidang atau lebih. Nah, misalnya contoh kita lihat di sini. Nah, misalnya kita lihat permukaan salju bergesekan dengan papan ski di sini ya. Nah, ini bisa menimbulkan gaya gesek. Nah, ini disebut juga gaya sentuh karena mereka harus bersentuhan. Kemudian ini juga sama yang si B ini. Nah, permukaan tanah bersentuhan dengan kakinya seperti itu. Nah, akan menimbulkan gaya gesek. Oke. Nah, kemudian kita lihat gaya tak sentuh. Ups, maaf ya di sini seharusnya gaya tak sentuh. Nah, gaya tak sentuh itu adalah gaya yang dikerjakan tanpa adanya sentuhan atau kontak langsung. Nah, contohnya, nah pertama gaya gravitasi. Nah, apa itu gaya gravitasi? Ya, itu gaya yang ditimbulkan oleh benda untuk menarik benda lain ke arah pusat benda yang bersangkutan. Misalnya contoh ini gravitasi bumi, maka benda akan ditarik ke arah pusat bumi. Nah, makanya kita bisa perhatikan di sini ada buah apel jatuhnya itu ke bawah. Nah, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh gaya gravitasi. Nah, gaya ini termasuk gaya tak sentuh ya, karena tidak bersentuhan dia. Seperti itu. Nah, kemudian gaya yang kedua kita lihat ini adalah gaya magnet. Nah, bisa kalian perhatikan di sini ini adalah serbuk dari besi ya. Nah, kalau misalnya kita dekatkan dengan magnet, maka dia akan ya bergerak seperti ini. Nah, ini disebabkan oleh adanya gaya magnet. Nah, ini termasuk gaya tak sentuh karena tidak mesti bersentuhan. Nah, dia sudah bisa bergerak. Ini tidak bersentuhan ya. Oh, seperti itu. Oke, paham? Oke, mudah ya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi. Silahkan kalian pelajari lagi ya. Nah, kemudian kita akan beralih ke arah rumus gaya. Nah, yuk kita sama-sama perhatikan. Nah, di sini gaya itu bisa kita rumuskan. Nah, rumuskan sebagai ini. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F itu artinya tadi resultan gaya ya. Nah, atau gaya di sini sama dengan M kali A. Yuk kita lihat keterangannya apa-apa saja. F itu adalah gaya, kemudian M itu adalah massa benda, dan A itu adalah percepatan. Nah, kita perhatikan di sini satuannya. Kalau gaya itu satuannya Newton, kalau massa itu satuannya kilogram, dan percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, untuk percepatan sudah kita pernah pelajari di video sebelumnya ya. Nah, masih ingat rumus percepatan kan? Kalau percepatan itu sama dengan delta V per delta T. Oke. Nah, kita coba contoh soal ya. Nah, bisa perhatikan di sini. Bambang mendorong sebuah meja dengan massa 10 kg dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, berapakah gaya dorong yang dialami oleh meja? Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Ayo pertama kita tulis dulu ya diketahui. Apa yang kalian ketahui? Ya, massa. Massanya berapa? 10 kg. Dan percepatannya itu adalah 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah F. Ya, tinggal kita jawab. Nah, tinggal kalian masukkan saja rumus F apa? Ya, benar. Sama dengan massa kali
A. Nah, tinggal kita ganti saja. F sama dengan masanya berapa? 10. Dan A-nya itu 2. Maka F itu adalah 20 Newton. Oke, berarti gaya yang diberikan oleh si Bambang pada meja ini adalah 20 Newton. Bergerak kemana? Dia akan bergerak ke arah kanan seperti ini ya, karena dia mendorong. Oke, mudah, mudah. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya lebih dari satu gaya? Nah, kita coba contoh satu soal lagi ya. Bagaimana kalau misalkan dia itu lebih dari satu gaya? Nah, kita bisa perhatikan di sini, kalian bisa lihat di gambar. Nah, di sini ada 3 buah gaya ya bekerja pada suatu sistem. Nah, pertanyaan di sini adalah berapakah atau hitunglah berapa percepatan yang dialami oleh benda. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Ya, kita tulis dulu informasi apa yang bisa kalian dapatkan. Nah, pertama kita mesti ketahui dulu. Oke, misalkan F1 ya, itu adalah 20 Newton. F2 itu adalah 8 Newton. F3 itu adalah 23 Newton. Kemudian massa di sini adalah 20 kg. Nah, pertanyaannya berapakah A? Oke, kita jawab. Nah, jadi pertama kita cari letusan gayanya terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari letusan gaya? Jadi, sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, letusan gaya atau sigma F itu sama dengan F1 tambah F2 dikurang F3. Nah, rumus ini dapat dari mana? Ini bukan rumus itu ya. Nah, kita bisa analisis. Kita lihat F1 ditambah F2. Kenapa ditambah? Karena lihat arahnya itu searah. Makanya F1 ditambah F2. Kemudian dikurang F3. Kenapa dikurang? Karena arahnya berlawanan. Jadi udah kita sepakati kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja. Jadi, sigma F itu sama dengan F1 kita ganti dengan 20 Newton, F2 kita ganti dengan 8 Newton, F3 kita ganti dengan 23 Newton. Nah, kita operasikan 20 tambah 8, 28 dikurangi 23 sama dengan 5 Newton. Oke, kita ketahui bahwa resolusi gayanya adalah 5 Newton ke arah kanan karena positif. Nah, kemudian selanjutnya kita baru bisa mencari percepatannya. Masih ingat tadi rumus sigma F itu sama dengan apa? Yap, sigma F itu sama dengan M dikali A. Nah, kalau kita ingin mencari A, ya tinggal kita pindahkan saja ya. Jadi rumusnya jadi A sama dengan sigma F per M. Tinggal kita masukkan saja. Sigma F-nya berapa? 5. Terus kemudian M-nya itu 20. 5 per 20 sama dengan 0,25 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi percepatannya segini ya. Oke, mudah, mudah, paham, paham. Mudah sekali ya anak-anak. Nah, sekarang kita coba lanjutkan lagi. Nah, kita akan lihat pelajari beberapa jenis gaya yang kita akan bahas. Yang pertama adalah gaya gesek. Nah, apa sih gaya gesek? Nah, gaya gesek itu adalah gaya yang timbul karena gesekan permukaan dari dua benda atau lebih. Nah, contohnya misalnya ketika kalian mendorong meja ya, bisa perhatikan di sini ada seorang anak mendorong meja. Nah, bisa kita lihat, nah anak ini akan memberikan gaya dorong. Nah, kemudian gaya geseknya di mana, Pak? Gaya geseknya itu lihat di sini, di bawahnya. Lihat antara permukaan lantai dengan kaki-kaki mejanya. Nah, ini akan terjadi gesekan. Nah, gaya geseknya ke kiri. Nah, kalau bisa kita perhatikan, kita bisa simpulkan dari gambar tersebut adalah, nah, gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gaya dorongan atau tarikan. Nah, misalkan gaya dorongnya ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Kalau misalnya kita tarik ke kiri, maka gaya geseknya ke kanan. Dia akan selalu berlawanan. Nah, seperti itu. Oke, nah kemudian kita lanjutkan ada gaya berat. Nah, ini ya kalau misalnya pasti di benak kalian kalau mikir berat itu pasti mikirnya timbangan. Nah, sebenarnya untuk istilah gaya berat ini, gaya berat ini sebenarnya keliru ya. Nah, jadi kalau dalam fisika itu beda. Nah, bedanya di mana? Nah, kalau gaya berat, nah kalau bisa di sini kita gaya berat itu disimbolkan dengan huruf W. Kenapa W? Itu weight dalam bahasa Inggris artinya berat. Nah, gaya berat ini adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi. Berarti ada pengaruh gravitasi. Nah, jadi kalau misalnya kalian nimbang ini sebenarnya kalian bukan mengukur berat tapi mengukur massa. Nah, jadi
Massa itu merupakan jumlah materi dalam tubuh kalian. Berapa sih massanya? Massa tubuh kalian itu berapa? Nah, seperti itu. Satuannya adalah kilogram. Nah, kalau berat itu harus dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, nanti kita akan lihat contohnya seperti apa ya. Seperti itu. Ya, tapi intinya beda. Massa dan berat itu berbeda. Jadi selama ini seharusnya ketika kalian timbang itu bukan timbang berat badan kalian, tapi timbang massa tubuh kalian. Seperti itu. Kalau berat ya harus dipengaruhi oleh gravitasi. Berarti kita harus kali dengan gravitasi. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini gaya berat, nah itu selalu mengarah ke bawah ya. Ya karena di pusat, mengarah ke pusat massa atau mengarah ke pusat. Misalnya bumi berarti mengarah ke pusat bumi ya. Nah, bisa kita perhatikan di sini ada berbagai macam posisi. Nah, ini misalnya posisinya horizontal gini ya. Nah, gaya berat itu kemana? Gaya berat itu ke bawah. Dari pusat massa suatu benda ini ke bawah. Seperti itu. Nah, ini posisi yang pertama. Kalau posisi kedua juga sama. Walaupun dia miring, dia tetap ke bawah. Dari pusat massa dari suatu benda ke bawah. Nah, walaupun dia menggantung juga sama. W itu selalu ke bawah. Oke, nah sekarang kita akan lihat rumusan gaya berat. Nah, rumusan gaya berat atau kita simbol juga sebagai W itu sama dengan massa kali gravitasi. Ini sebenarnya mirip dengan F tadi ya. Cuman kita ganti istilahnya, kita ganti dengan huruf W. W sama dengan massa kali gravitasi. Kita lihat keterangannya. W itu gaya berat, satuannya Newton. M itu massa benda, satuannya kilogram. Dan G itu adalah percepatan gravitasi, meter per sekon kuadrat. Nah, ada yang tahu berapa percepatan gravitasi di bumi? Ya, percepatan gravitasi di bumi itu adalah sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau biasanya sering sekali dibulatkan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini gravitasi di bumi. Bisa saja gravitasi di planet lain itu berbeda, maka gaya berat kalian itu pastinya berbeda-beda. Misalnya kalian di planet bumi, berat kalian sekian, di planet Mars ketika kalian timbang itu pasti ketika kalian ukur pasti berbeda juga karena gravitasinya berbeda. Oke, misalkan kita contoh soal ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, si Bambang lagi. Nah, Bambang ini bercita-cita menjadi astronot dan ingin ke bulan. Nah, massa Bambang itu adalah 50 kilogram. Nah, kemudian pertanyaannya, yuk kita lihat berapakah berat Bambang di bumi dan di bulan. Jika gravitasi bumi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat dan bulan itu 1,62 meter per sekon kuadrat. Nah, bagaimana? Kita cari satu-satu ya. Pertama kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Pertama, massa Bambang adalah 50 kg. Kemudian gravitasi di bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan gravitasi di bulan itu adalah 1,62 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya ditanya, pertama W, berat di bumi. Kemudian yang B adalah W di bulan. Kita cari satu-satu terlebih dahulu. Pertama kita cari yang A, W di bumi. Nah, W di bumi, rumus W itu sama dengan massa kali gravitasi. W sama dengan masanya berapa? 50 kg. Gravitasi di bumi adalah 10. Berarti 50 kali 10 adalah 500 Newton. Berarti berat si Bambang di bumi itu adalah 500 Newton. Nah, kita bandingkan dengan kalau misalnya berat Bambang di bulan. Nah, kalau berat Bambang di bulan itu adalah masih sama rumusnya W sama dengan M kali G. Cuman gravitasi kita ganti. Nah, masanya tetap, massa Bambang itu 50. Nah, gravitasinya adalah gravitasi di bulan. Ya, ini sekitar 1,62 meter per sekon kuadrat. Kita kalikan 50 kali 1,2 didapat beratnya adalah 81 Newton. Oke, berbeda jauh ya antara berat di bumi dan di bulannya. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh gravitasi. Oke, mudah. Mudah kan? Bisa dipahami? Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan beralih ke hukum Newton. Ya, kita mulai dari hukum Newton ya. Nah, apa sih hukum Newton itu? Nah, hukum Newton itu dicetuskan oleh siapa? Oleh Isaac Newton. Mana Isaac Newton? Nah, ini ya. Nah, beliau ini juga dijuluki oleh Bapak Fisika Klasik. Nah,
beliau ini sekarang si Isaac Newton ini memberikan sebuah hukum. Nah, hukumnya itu ada 3. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kita akan lihat satu persatu. Kita mulai dari hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton itu berbunyi jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Kemudian, benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Oke. Nah, kalau misalnya kita simpulkan, kita formulasikan, itu hukum Newton sama dengan sigma F sama dengan 0. Nah, lebih ringkasnya seperti ini anak-anak. Nah, jika suatu benda itu ini ya, ringkasnya seperti ini, jika benda ini akan tetap mempertahankan kedudukannya. Nah, jika benda itu diam, maka dia akan selalu diam sampai ada gaya yang mempengaruhinya. Contoh, misal kalau kalian menaruh gelas di atas meja. Nah, gelas itu tidak akan bergerak sama sekali sampai kalau misalnya kalian geser atau kalian sentuh. Nah, itu kalau bendanya diam. Nah, demikian juga kalau bendanya bergerak. Jika benda itu bergerak, maka benda itu akan terus bergerak sampai ada gaya yang mempengaruhinya. Contoh, kalau misalnya kalian mengendari sepeda tadi ya, nah, dia akan tetap terus berjalan sampai ketika kalian menekan rem. Nah, kalau kalian menekan rem itu kan artinya kalian memberikan gaya gesek ya. Jadi kecepatannya akan berkurang seperti itu. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita lihat. Nah, di sini ya, misalkan kalian perhatikan di sini ada mobil, kemudian ada sapi lewat, maka mobil ini memberikan rem mendadak, akan menekan remnya. Hit. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya orang-orang yang ada di dalam terdorong ke depan seperti itu. Nah, demikian juga yang mobil awalnya itu diam, tiba-tiba sopir itu menginjak gas secara tiba-tiba, maka seolah-olah penumpangnya itu akan tertolak atau terlempar ke belakang. Nah, dari fenomena ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa benda itu akan cenderung mempertahankan kedudukannya atau disebut sebagai inersia atau kelembaman. Ya, jadi kan awalnya dia diam nih, orangnya ini diam ketika rem mendadak. Nah, itu kan akan memberikan gaya, maka dia seolah-olah akan terlempar ke depan seperti itu. Nah, ini juga kalau misalnya mobil awalnya dia itu diam, kemudian ketika diinjak gas, maka ya dia orang yang di dalamnya seolah-olah akan terlempar ke belakang. Nah, jadi benda itu sebenarnya ingin mempertahankan kedudukannya. Aku mau diam, tetap diam gitu. Tapi karena ada gaya yang mempengaruhinya, maka dia bergerak seperti itu. Nah, itu ya penerapan hukum 1 Newton. Oke, mudah-mudahan cukup jelas, bisa kalian terima. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton itu berbunyi percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Oke, misalkan, nah ini kalau misalnya kita rumuskan seperti ini ya. Jadi percepatan itu berbanding lurus, percepatan ini berbanding lurus dengan gaya total. Nah, berarti dengan F-nya. Dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, ini awalnya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita ubah, nah balik lagi ke rumus gaya yang sebelumnya. Sigma F sama dengan M kali A. Dengan keterangan seperti ini ya. Sama seperti yang tadi. Nah, penerapannya, misalkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada 2 mobil yang memiliki percepatannya sama nih. Nah, kemudian, tapi memiliki massa yang berbeda. Maka mobil yang massanya lebih kecil itu akan membutuhkan gaya yang lebih kecil dibanding dengan mobil yang bermassa besar. Nah, misalnya mobil ini ya, mobil mini ya, dibandingkan dengan yang mobil bus seperti ini. Sedangkan kalau misalnya kita lihat, berarti gaya yang dibutuhkan untuk mobil ini bergerak itu sangat kecil. Karena apa? Karena massanya kecil. Sedangkan kalau ini kan masanya besar, maka otomatis gaya yang diberikan itu harus besar pula seperti itu. Nah, ini menurut hukum Newton, hukum 2 Newton. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai atau sama atau besar sama, tapi arahnya berlawanan. Oke, bisa kita rumuskan seperti ini. F aksi itu sama dengan F
min F reaksi. Nah, jadi ini min F ini menunjukkan bahwa dia itu berlawanan. Nah, berlawanan arah. Contohnya seperti apa, Pak? Nah, kita lihat. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan seorang mendorong kulkas ya ke kanan. Nah, artinya orang itu sedang memberikan aksi ke arah kanan. Nah, yang terjadi pada kulkas itu akan memberikan reaksi. Reaksinya ya tentu saja berlawanan dengan arah dorongan, berarti arah kirinya seperti itu. Nah, dia akan memberikan besarnya sama dan namun arahnya itu berlawanan. Kalau misalnya kita ini bisa kita sebut juga gaya aksi reaksi ya. Misalnya kalau kalian mukul mukul benda gitu, nah otomatis benda itu juga akan memberikan gaya ke kalian. Misalnya kalau kalian mukulnya dinding, maka ketika kalian pukul dinding, maka pasti kalian akan merasakan sakit. Kenapa? Karena dinding itu juga memberikan gaya ke kalian. Seperti itu. Nah, oke, bisa dipahami? Bisa. Mudah-mudahan cukup jelas ya anak-anak. Oke, nah untuk pertemuan kali ini atau di video kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah telah menonton video kali ini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan kita bisa diskusikan di grup atau bisa kalian posting di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.